Kemudian tidak boleh karena sifatnya rahasia. Nah, ternyata ada press release hasil investigasi yang berbeda. Nah, hasil press release Dapat teguran keras BK, Agus Suyanto tunjuk pengacara. Anggota DPRD Kabupaten Pasuruan, Agus Suyanto akhirnya resmi menunjuk penasihat hukum untuk merespons hasil pemeriksaan oleh Badan Kehormatan BK. Adalah kantor pengacara Suryono Paine dan partner yang dipercaya Agus untuk melakukan upaya yang diperlukan dalam rangka membela diri. Hal tersebut diakui Agus Suyanto didampingi Suryono saat jumpa pers pada hari Rabu, tanggal 1 Juli tahun 2020. Suryono sendiri mengaku telah mempelajari kasus dugaan pelanggaran etik yang melibatkan kliennya itu. Karena itu, menurutnya, apa yang dilakukan BK dinilainya cacat prosedur. Ia mengatakan, dari pemeriksaan oleh BK terhadap 2 OPD organisasi pemerintah daerah, yang bertanggung jawab terhadap pembuatan masker, tidak didapati keterangan adanya anggota dewan terlibat. Tetapi, rekomendasi yang disimpulkan, kliennya dinyatakan melanggar etik. Kesimpulan itu harus berjalan linier dengan keterangan OPD. Kalau OPD bilang tidak, kenapa kesimpulannya berbeda, kata Suryono. Tidak itu saja, Suryono juga menuding BK telah memberikan informasi palsu. Pasalnya, informasi yang disampaikan ke media, jauh berbeda dengan materi kesimpulan yang diserahkan ke pimpinan. Pengacara asal Gunung Gangsir Beji ini pun menyebut apa yang dilakukan BK dengan memberikan informasi palsu itu, sebagai upaya sengaja untuk menyerang harkat dan martabat kliennya. Karena itu, pihaknya meminta BK, secara kelembagaan meminta maaf dan mengakui bahwa tindakannya keliru. Kehormatan menyampaikan tertulis juga kepada media untuk memulihkan, mengembalikan nama baik, harkat dan martabat beliau sebagai anggota DPRD Kabupaten Pasuruan. Tentunya itu. Karena memang kalau dari lihat 2 surat yang berbeda, ya kalau kita bicara hukumnya, unsurnya, ya kan bisa terpenuhi terkait dengan memberikan keterangan tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya maupun pelanggaran kode etik. Karena di hasil kesimpulan sudah jelas bahwa hasil investigasi ini langsung diserahkan kepada pimpinan dan tidak disampaikan kepada media. Itu juga kesimpulan rekan media. Gitu? Lukisan ini beto kok muncul 2 nama, siapa yang membuat, siapa yang menulis, siapa yang nganu, itu sudah ranahnya di internal DPRD. Silahkan DPRD mengambil langkah. Apakah membentuk tim khusus, apakah bentuk pansus? Perbedaannya apa? Perbedaannya, kalau di posisi yang laporan ke pimpinan DPRD ini tidak ada satu kata pun yang menyatakan bahwa saudara Agus ini diberikan rekomendasinya diberikan suatu teguran keras, ya kan? Sedangkan di sini rekomendasinya BK berbunyi memberikan teguran keras kepada saudara Agus. Yang kedua, meminta pihak-pihak yang punya kewenangan untuk Yang di pimpinan dewan dan kemudian tidak boleh karena sifatnya rahasia. Nah, ternyata ada press release hasil investigasi yang berbeda. Nah, hasil press release yang berbeda itu memberikan dampak nama saya wis gak karuan, ajur, lede, nyenyek dan lain sebagainya. Sehingga saya atas itu kami menuntut kepada BK yang semestinya melindungi kami, menjaga marwah, harkat dan martabat nama baik anggota dan institusi. Karena ini sudah menyampaikan tertulis, maka kami sebagaimana yang disampaikan oleh penasihat kami menuntut kepada BK untuk memulihkan nama baik kami secara tertulis pula. Judulnya apa sih? Judulnya sendiri apa ini? Terlibat apa ini? masyarakat. Gimana? Berkaitan dengan kami yang dituduh terlibat di dalam proses pengadaan masker. Nah, faktanya terlibat, Bang? Enggak lah.
Enggak. Jadi kami Di sisi lain, menyampaikan Ketua posisi BKA kami. Soleh saat dihubungi Iya, media seperti Suara apa. KPK Cyber Nah, tidak tapi berkenan jangan memberikan kami. keterangan. Silakan. Tim Suara KPK Cyber melaporkan dari Pasuruan, Jawa Timur.